Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Sistem Informasi 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi presentasi kami mengenai perancangan sistem perpustakaan dengan menggunakan metode UCD atau User Centered Design. Nah, berikut adalah nama-nama dari kelompok 4. Oke, di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi presentasi ini. Semoga tidak ada halangan dan semoga lancar. Nah, oke, baiklah. Berikutnya ada teman saya dari Ranis Hasibuan yang akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apa itu purpose dan UCD dan prinsip dalam UCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranis Hasibuan dari Sistem Informasi sebagai penyaji pertama, di mana saya akan membahas pembahasan pertama mengenai hasil diskusi kami tentang perancangan sistem website perpustakaan dengan menggunakan metode USD atau User Centered Design. Baiklah, pembahasan pertama kita akan masuk pada slide kedua. Pada slide kedua ini akan membahas tentang perpustakaan. Setiap kampus dan sekolah itu pasti memiliki perpustakaan. Jadi kami membahas tentang perpustakaan ini yaitu membahas tentang sistem website yang akan berjalan pada perpustakaan tersebut, di mana tujuan kami membahas tentang website tersebut agar dapat membantu berjalannya kinerja perpustakaan sehingga dapat lebih mudah dipergunakan. Jadi, perpustakaan itu apa sih? Menurut diskusi kami, perpustakaan itu dari Wilburga tahun 1991. Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. Jadi, perpustakaan itu adalah sebuah gudangnya informasi, di mana perpustakaan itu berisi buku-buku. Buku-buku itu kan adalah jendela informasi bagi kita, tentunya seorang mahasiswa. Jadi perpustakaan itu adalah gudangnya sumber informasi. Dalam sistem website perpustakaan yang kami diskusikan, dikatakan juga bahwa sistem informasi perpustakaan yang dirancang merupakan sistem informasi yang menerapkan konsep-konsep Human Computer Interaction atau HCI. Jadi sistem website ini itu harus dapat berinteraksi kepada kita, yaitu pengguna usernya. Maka dikatakanlah sistem website itu berhasil. Baiklah, kita masuk ke pembahasan USD. USD itu apa sih? USD itu adalah User Centered Design yang merupakan sebuah paradigma baru dalam pengembangan sistem berbasis web. Perancangan berbasis pengguna User Centered Design (USD) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan filosofi perancangan. Konsep dari USD adalah user sebagai pusat dari proses pengembangan sistem dan tujuan atau sifat-sifat konteks dan lingkungan sistem, semua didasarkan dari pengalaman pengguna. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa USD itu tokoh utama itu adalah si usernya, karena usernya ini adalah segala yang mengendalikan sistem yang berjalan, baik itu pada tahap awal dan pada tahap akhir. Prinsip dalam USD. Dalam pembahasan kami yang kami diskusikan, prinsip dalam USD itu ada 4. Yang pertama itu fokus pada penggunaan. Perancangan harus berhubungan langsung dengan pengguna sesungguhnya atau calon pengguna melalui interview, survei, dan partisipasi dalam workshop perancangan. Jadi USD dalam merancang sebuah sistem perpustakaan ini, kita harus terlebih dahulu
user seperti apakah yang akan digunakan dalam sistem ini. Misalnya perpustakaan. Jadi usernya itu pasti yang digunakan itu bertuju kepada mahasiswa, siswa dan dosen, dan atau para pelajar yang memang menggunakan sistem website perpustakaan ini. Tujuannya ketika kita harus berfokus pada pengguna agar dapat memahami kognisi, karakter, dan sikap pengguna serta karakteristik antropometrik aktivitas utamanya, mencakup pengambilan data, analisis, dan integrasinya ke dalam informasi perancangan dari pengguna tentang karakteristik tugas, lingkungan teknis, dan organisasi. Jadi ketika kita sudah berfokus pada pengguna, tentunya kita dapat lebih paham. Yang kedua, perancangan terintegrasi. Perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, dukungan teknisi, serta prosedur instalasi dan konfigurasi. Yang ketiga, dari awal berlanjut pada pengujian pengguna. Satu-satunya pendekatan yang sukses dalam perancangan sistem yang berpusat pada pengguna adalah secara empiris. Dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, evaluasi umpan balik yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah rancangan. Dan yang keempat adalah perancangan interaktif. Sistem yang sedang dikembangkan itu harus didefinisikan, dirancang, dan dites berulang kali berdasarkan hasil tes kelakuan dan fungsi antarmuka sistem bantuan dokumentasi pengguna dan pendekatan pelatihannya. Baiklah, itu penjelasan dari prinsip dalam USD. Kita akan membahas pada slide selanjutnya. Menurut diskusi kami yang kami kutip dari beberapa sumber, yaitu pada slide ini dikatakan, menurut Schneiderman tahun 2000, ada 8 aspek yang diperhatikan dalam mendesain aplikasi dalam menggunakan USD, yang dikenal dengan istilah yang pertama, strive for consistency, yaitu konsisten dalam desain. Jadi kita harus konsisten dalam mendesain itu. Jangan tiba-tiba merubah pokok utama yang harus kita desain. Misalnya pokok utama kita dalam desain itu perpustakaan. Tentunya kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan sistem tersebut. Kita harus konsisten dan berjalan kalau itu tema wajib kita. Yang kedua itu enable frequent user to use shortcuts. Perbanyak penggunaan shortcut atau jalan pintas. Ini juga poin penting karena ketika menggunakan sistem website itu dan penggunaannya terlalu sulit, itu malah jarang dipergunakan karena banyak orang awam yang sangat minim dan atau mengerti mengenai teknologi. Jadi sudah sepantasnya kita harus mempermudah perjalanan penggunaan website. Yang ketiga, over informative feedback. Respon aplikasi atas perilaku user harus dijelas atau tidak bias. Ini juga penting dalam penggunaan sistem. Kita harus pengguna usernya itu harus jelas, harus diterinci dalam berjalannya sistem tersebut. Yang keempat, design dialogues to yield closure. Desain dialog memiliki tahapan yang jelas sehingga tidak menggantung tanpa solusi. Ini sudah dijelaskan tentunya ya kan, bagaimana kita mendesain sebuah sistem kalau tahap akhirnya tidak berhasil. Yang kelima, over error prevention and simple error handling. Desain harus sedemikian rupa sehingga peluang fatal error karena kesalahan user tidak terjadi, serta ketika ada kesalahan user dalam melakukan prosedur, sistem merespon dengan informasi yang sederhana dan jelas. Ini sangat penting ya dipergunakan dalam membangun sebuah sistem. Kita harus meminimalisirkan kesalahan error sehingga para pengguna user dapat menggunakan sistem tersebut dengan nyaman. Yang keenam, permit easy reversal of action. Desain sebaliknya memungkinkan user dapat membatalkan proses yang sudah atau sedang dilakukan. Proses ini tuh terjadi ketika si user itu sedang menginput data dalam sistem tersebut. Tiba-tiba data tersebut salah. Jadi harus bisa sistem tersebut dapat mengembalikan data tersebut kembali ke awal, sehingga pengguna user dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik. Yang ketujuh, support internal locus of control. Desain memungkinkan user untuk menentukan proses apa yang diinginkan.
Dijelaskan juga dalam sistem itu harus ada tahapan-tahapan proses yang jelas yang dapat membangun sistem menjadi lebih baik. Yang kedelapan, reduce short-term memory load. Hindari proses yang mewajibkan user mengingat berapa hal sekaligus. Ini adalah poin yang penting dalam membangun sebuah sistem, teman-teman. Jadi setiap sistem itu harus ada keterangan terperinci sehingga dapat memudahkan user mempergunakan sistem tersebut. Demikianlah pemaparan materi saya dari penyaji pertama mengenai perancangan sistem website perpustakaan dengan menggunakan metode USD atau User Centered Design. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada pihak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita Ranisa Sibuan yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua. Nah, selanjutnya akan ada teman kita lagi, yaitu Cici Armayani yang akan menjelaskan bagian-bagian dari User Centered Design dan juga mengenai tentang permodelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Armayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang User Centered Design atau USD. Pada pembuatan sebuah aplikasi, setidaknya ada 3 tahap dalam User Centered Design yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, Internal Analysis. Internal Analysis sendiri digunakan untuk memahami seperti apa user yang akan menggunakan aplikasi ini dan memahami apa saja tugas-tugas yang mereka kerjakan dan apa hubungannya dengan aplikasi yang akan dibuat. Yang kedua yaitu Design dan Prototype. Pada tahap ini yaitu tahap membuat dan mendesain prototype untuk membuat solusi yang membantu user terhadap menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga yaitu Evaluate dan Iterate. Tahap ini yaitu tahap terakhir, tahap pengevaluasian prototipe bersama user dan merespon pendapat user dengan berdiskusi untuk perbaikan. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang untuk didapatkan aplikasi yang dirasa cukup untuk diimplementasikan. Materi selanjutnya yaitu permodelan. Prototype model adalah suatu proses untuk membantu solusi perancangan yang konkret dan visible yang berawal dari pengguna dan kebutuhan pengguna. Menurut Nugroho sendiri, UML menggunakan 3 bangunan dasar untuk mendeskripsikan sistem perangkat lunak yang dikembangkan. Yang pertama yaitu sesuatu atau things yang dibagi menjadi 4, struktural, behavioral, grouping, dan associational. Yang kedua yaitu relasi atau relationship dibagi menjadi 4, kebergantungan, asosiasi, generalisasi, dan realisasi. Yang ketiga yaitu diagram. Ada 2 yaitu use case diagram dan class diagram. Materi yang terakhir yaitu aktivitas dari pengguna model prototype. Di antaranya sebagai berikut, ada 4 yaitu yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan, yang kedua, quick design, yang ketiga, build prototype, yang keempat, evaluasi user, dan yang kelima, pembuatan dan pengimplementasian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman kita Cici Armayani yang sudah memberikan penjelasannya. Selanjutnya ada teman kita Maulana Habib yang akan memberikan pemaparan kepada kita semua, yaitu tentang perancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Habib. Di sini saya akan membahas tentang perancangan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada perancangan ada 5. Yang pertama, user recruitment. Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan user terhadap aplikasi perpustakaan. Kegiatan dilakukan pada tahap ini antara lain adalah A. Melakukan identifikasi permasalahan yang sering terjadi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan user. B. Melakukan studi literatur
atau tinjauan pustaka mengenai perpustakaan dan USAID. C. Melakukan beberapa pertanyaan kepada pengguna aplikasi perpustakaan. Yang kedua, perancangan model aplikasi perpustakaan. Setelah dapat identifikasi permasalahan dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perancangan aplikasi perpustakaan. Yang ketiga, pembuatan prototipe aplikasi perpustakaan. Prototipe perpustakaan dibuat di dalam bentuk user interface, berguna untuk memudahkan pembuatan aplikasi perpustakaan. Yang keempat, pembuatan database. Aplikasi perpustakaan setelah prototipe dibuat, selanjutnya membuat kerangka database sebagai penunjangan aplikasi yang akan dibangun. Yang kelima, pembuatan aplikasi perpustakaan. Pembuatan aplikasi yang akan lebih cepat dan akurat apabila sudah dianalisa dan dirancang dengan sedemikian rupa, sehingga memudahkan dalam waktu developing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang dekomposisi fungsi. Yang mana dekomposisi fungsi ini terdiri dari 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi utama master, yang kedua fungsi utama transaksi, yang ketiga fungsi utama cetak. Nah, dalam fungsi utama master ini terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama ada anggota, buku, tesis, skripsi, kampus, jurusan, setting, dan juga user. Nah, di fungsi utama transaksi juga ada beberapa bagian, yaitu peminjaman dan juga pengembalian. Nah, yang terakhir ada di fungsi utama cetak, terdapat beberapa bagian juga, yaitu kartu anggota, kartu buku, katalog, jumlah anggota, jumlah buku, peminjaman, pengembalian, dan juga keterlambatan. Nah, kita akan membahas ke slide selanjutnya, yaitu tentang diagram use case. Saya akan menceritakan pada tiap-tiap diagram use case di samping. Yang pertama ada diagram use case master. Kita lihat di samping. Pada diagram use case master terdapat pengunjung dan staf perpustakaan. Nah, pengunjung ini melakukan pengisian daftar baru dan ia memilih untuk baca di tempat. Lalu, staf perpustakaan melakukan pengecekan di daftar baru. Setelah dilakukan pengecekan daftar baru, staf mendapatkan data user, setting, jurusan, data kampus, data skripsi tesis, dan buku. Pada buku terdapat include nomor induk buku. Nah, ke sebelahnya ada diagram use case transaksi. Pada diagram ini terdapat pengunjung dan staf perpustakaan. Pengunjung tersebut akan melakukan peminjaman buku. Nah, pengunjung juga melakukan pengembalian buku. Jika pengembalian buku terlambat, maka akan dikenakan denda atau sanksi sesuai keterlambatan yang berlaku. Lalu, staf perpustakaan akan mengecek data peminjaman buku, pengembalian buku, dan pembayaran denda. Yang terakhir, diagram use case cetak. Pada diagram ini terdapat pengunjung, staf perpustakaan, dan juga pimpinan. Pertama, pengunjung melakukan pencetakan daftar baru. Lalu staf melakukan pencetakan daftar buku. Nah, kemudian staf perpustakaan akan membuat laporan peminjaman, pengembalian, laporan keterlambatan, jumlah anggota, dan jumlah buku yang akan dicek kembali oleh pimpinan. Nah, itulah penjelasan dari diagram use case. Nah, selesai sudahlah presentasi dari kelompok kami. Dari beberapa pemateri yang sudah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama,
Dengan menggunakan aplikasi perpustakaan, proses pencatatan dan proses pencarian data dapat lebih cepat daripada menggunakan sistem manual. Yang kedua, program aplikasi yang dirancang dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan, seperti laporan data buku, keseluruhan, dan lainnya. Yang ketiga, sistem ini membuat data menjadi lebih terintegrasi, sehingga redundansi dapat dihindari dan data menjadi lebih akurat. Nah, yang keempat, konsep HCI ini yang digunakan pada aplikasi perpustakaan sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari persepsi user yang merasa sudah user friendly dengan aplikasi ini. Nah, yang terakhir, konsep UCD telah ditetapkan dalam proses perancangan aplikasi perpustakaan. Layout telah didominasi oleh perintah-perintah berbasis objek sehingga tidak membuat jenuh user. Nah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.